di negara Amerika Serikat, pasar monopoli itu kan merupakan pasar persaingan tidak sempurna ya, sehingga pemerintah itu perlu ikut campur. Karena apa? Karena kalau monopoli itu hasilnya pasti inefisien ketimbang pasar persaingan sempurna. Nah, apa yang membuat kebijakan apa yang bisa membuat dalam menghadapi monopoli itu kebijakan apa yang sebaiknya dikeluarkan? Nah, ternyata pemerintah Amerika itu mengeluarkan kebijakan antitrust dan undang-undang tersebut sudah disahkan di Amerika melalui berbagai macam undang-undang ya. Di undang-undang jenis undang-undangnya itu ada apa aja ya. Tetapi saya nggak akan jelaskan terlalu detail. Tetapi yang jelas intinya pemerintah itu memiliki peran dalam undang-undang antitrust, yaitu mereka mempromosikan adanya persaingan. Karena kita tahu dengan adanya persaingan itu apa? Jadi monopoli itu kan pasti punya dampak buruk ya. Dengan adanya monopoli sebenarnya itu apa sih yang akan terjadi? Yang akan terjadi karena dia cuma satu pemain, tidak ada pemain lainnya di pasar, maka dia itu kayak bisa semena-mena gitu. Dia bisa menetapkan harga setinggi-tingginya tanpa memaintain quality. Beda dengan pasar persaingan di mana masyarakat itu sangat elastis sempurna gitu. Sehingga dia akan bersaing secara kualitas dan harga gitu. Tetapi di monopoli itu nggak terjadi. Makanya pemerintah berusaha untuk mempromosikan persaingan, dan caranya gimana supaya ada persaingan itu ya berarti kekuatan pasar itu dibatasi. Jangan sampai kekuatan pasar itu mutlak. Nah, berkaitan dengan market power, tadi saya udah bilang ya, market power itu adalah kemampuan untuk mengontrol harga. Nah, nanti kalian akan belajar di pasar oligopoli lebih detailnya tentang indikator apa yang digunakan untuk mengukur eh, pasar itu kekuatannya itu sebesar apa. Terkonsentrasi itu seperti apa. Ya, itu akan dijelaskan nanti. Tetapi juga pemerintah itu berperan untuk selain mempromosikan persaingan, membatasi kekuatan pasar, pemerintah itu juga membatasi persaingan dengan mengatur industri. Nah, tetapi kalau ada soal, misalnya ditanya ya, apa sih tujuan dari kebijakan antitrust ya? Tujuannya itu apa? Apakah mengatur regulasi harga yang ditetapkan monopoli? Enggak ya. Harga sesuai dengan mekanisme pasar. Kalau dibilang menurunkan kompetisi di industri untuk mencegah merger dan menghentikan perusahaan yang mendominasi pasar, itu juga enggak. Karena kompetisi turun itu berarti jadi lebih buruk. Nah, berarti yang benar adalah meningkatkan kompetisi. Nah, memang kalian nggak ngerti nih apa itu merger, apa itu mendominasi pasar. Kalian nggak perlu tahu, tapi yang jelas dari clue-nya aja menurunkan kompetisi itu udah salah. Untuk kebijakan antitrust itu justru ingin meningkatkan kompetisi, ya. Berarti meningkatkan ya kalau yang ini udah pasti salah ya, apa namanya, meningkatkan aktivitas merger ya. Ini berarti ini kita coret aja. Yang penting intinya tuh kompetisi ingin ditingkatkan dengan adanya kebijakan si antitrust seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini ada beberapa kebijakan publik. Saya skip aja soal nomor 25 ya. Ini ada berbagai kebijakan publik dalam menghadapi monopoli ya. Yang pertama, meningkatkan kompetisi dengan kebijakan antitrust. Jadi ini kebijakan untuk mencegah dan mengkoordinasi aktivitas perusahaan yang ingin membuat pasar menjadi kurang kompetitif. Dengan adanya antitrust itu, pemerintah akan berusaha supaya segala aktivitas yang berusaha untuk membuat pasar itu menjadi tidak kompetitif itu akan dihindari. Lalu ada regulasi tertentu ya, monopoli, supaya tadi kualitinya tetap di-maintain. Lalu ada juga public ownership ya, jadi menjadikan komoditas dan perusahaan milik publik. Tapi ingat ya, ini biasanya dia beresiko nih kalau jadi public ownership, biasanya jadi kurang efisien. Atau bisa juga do nothing. Nah, ini yang menarik ya. Memang kalau principle of economic ada yang mengatakan bahwa government sometimes can make market outcome itu jadi lebih baik ya, improve market outcome. Tapi di satu sisi katanya market itu adalah biarkan aja market itu berjalan sesuai mekanisme. Maka do nothing itu bisa jadi pilihan untuk menghadapi monopoli, ya. Karena beberapa ekonom berargumen bahwa langkah yang lebih baik bagi pemerintah dalam menanggulangi ketidakefisienan perusahaan monopoli adalah dengan tidak melakukan interupsi apapun. Oke. Nah, lalu tadi ya, perusahaan monopoli murni sangat jarang ada di dunia nyata. Banyak perusahaan mendapatkan market power karena menjual barang dengan variasi yang unik, lalu memiliki pangsa pasar yang luas dan sedikit kompetitor, tapi tidak menjamin dia langsung jadi monopoli murni. Nah, makanya memang monopoli dalam kehidupan nyata benar-benar nggak ada yang murni, maka nanti kita akan belajar, oke, kalau bukan monopoli, apa struktur pasarnya? Nah, kita akan belajar di chapter selanjutnya, yaitu oligopoli, ya. Tapi dalam banyak kasus, perusahaan monopoli itu menghasilkan markup harga di atas marginal cost, dan sudah pasti dia ada dead weight clause-nya ya, seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.